Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Galeri Ruang Belajar, tempat kita bisa belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari soal-soal matematika untuk kelas 2 SD kurikulum Merdeka. Kita mulai dengan soal yang pertama ya adik-adik. Hasil dari perkalian 8 kali 7 adalah A 42, B 49, C 56. Nah, untuk adik-adik yang udah hafal perkalian nih pasti udah tahu ya jawaban yang mana. Tapi kalau untuk adik-adik yang belum hafal perkalian pasti masih bingung nih gimana ya caranya untuk bisa mendapatkan hasil yang benar dari 8 dikali 7. Di sini bagi yang belum hafal perkalian, kita bisa dibantu dengan yang namanya tabel perkalian seperti ini adik-adik. Nah, ini dia tabel perkaliannya. Untuk mencari hasil 8 dikali 7, kita bisa mulai dengan mencari kolom ke-8 dengan baris ke-7. Nah, di sini kita cari titik temu antara kolom ke-8 dan baris ke-7 tadi ya adik-adik. Nah, di sini udah terlihat tuh titik temunya ada di angka 56. Jadi, hasil dari 8 dikali dengan 7 adalah 56. Kita ke soal selanjutnya ya. Bentuk perkalian yang benar untuk gambar di atas adalah A 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. B 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. C 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Jawaban yang benar yang mana adik-adik? Baik, sekarang kita cek ya jawaban adik-adik udah benar atau belum. Kita lihat di sini ada 3 buah gambar. 3 buah gambar nampan yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cupcake. Jadi di setiap nampan ada 6 buah cupcake. Jawaban yang benar adalah yang A ya adik-adik. 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 3 dikali dengan 6 sama dengan 18. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya adalah tentang bangun datar. Banyak ruas garis pada bangun datar di samping adalah A 4, B 6, C 8. Silakan dijawab adik-adik. Baik, sekarang kita mulai ya pembahasan untuk soal yang ini. Adik-adik udah pada tahu belum ruas garis itu apa? Baik, sekarang kita bahas untuk soal yang ini ya jawabannya. Adik-adik udah pada tahu belum ruas garis yang dimaksud itu apa? Jadi, ruas garis adalah pertemuan antara dua titik di bangun datar. Sekarang kita lihat nih, di dalam persegi 6 itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah titik sudut yang kita beri nama A, B, C, D, E, dan juga F. Nah, pertemuan antara titik A dan B ini kita sebut dengan luas garis. Kemudian B dan C ini kita sebut juga dengan luas garis. Jadi ini ada 1, 2,
C dan D ada 3, D dan F ini ada 4, E dan F ini yang kelima, dan F ke A ini yang ke-6. Jadi banyaknya ruas garis pada bangun datar di samping adalah 6 buah ruas garis. Jawabannya yang B ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya ini adalah tentang bangun ruang. Banyaknya rusuk pada gambar di samping adalah A7, B5, atau C8. Silakan dijawab adik-adik. Setelah dijawab nanti baru kita bahas sama-sama ya. Udah dapat jawabannya adik-adik? Sekarang kita mulai bahas ya. Di sini pertama-tama kita lihat dulu nih. Rusuk yang dimaksud pada bangun ruang itu apa sih? Jadi rusuk itu adalah pertemuan antara dua sisi dari bangun ruang. Mungkin adik-adik masih bingung ya, sisi itu yang mana sih Kak? Jadi sisi itu bisa juga kita sebut sebagai kulit luar dari suatu bangun ruang. Jadi bisa dilihat nih di sini, ini kan gambarnya adalah gambar 5 segi 4 ya adik-adik. Nah, di sini kita lihat nih sisinya yang mana. Sisinya ada yang ini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan juga sebelah sini dan di sebelah luar sini. Jadi pertemuan dari sisi-sisi ini itu yang mana aja ya? Pertemuannya antara lain nih ada 1 nih sebelah sini, kemudian 1 lagi di sebelah sini garisnya ya, 2, kemudian yang ketiga ada di dalam sini ya adik-adik. Nah, kemudian yang keempat di sini, kemudian yang kelima ada di bawah sini, kemudian yang ke-6 ada di dalam sini, kemudian yang ke-7 ada di sini, dan ada 1 lagi yang belum kita garis di sebelah sini. Jadi banyaknya rusuk pada gambar di samping adalah ada 8. Kita ke soal selanjutnya. Nah, ini dia soal selanjutnya, mengisi deret angka. Adik-adik silakan perhatikan gambar deret angka di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4 deret yang harus kita isi. Silakan dijawab ya adik-adik. Nanti baru kita bahas penyelesaiannya seperti apa. Baik, sekarang kita coba bahas untuk penyelesaiannya adik-adik. Untuk mengisi deret angka seperti ini, kita harus tahu lebih dahulu bagaimana sih pola angka dari setiap deret ini. Jadi kita lihat nih, untuk deret yang pertama, itu angka yang pertama adalah 117, kemudian naik menjadi 118, naik menjadi 119. Di sini kalau kita lihat angka 117 dan angka 118 itu berarti mendapatkan poin 1 atau ditambah 1 dalam setiap kolomnya. 118 dan 119 juga mendapatkan plus 1 di setiap angkanya. Jadi untuk angka yang kosong ini kita harus menambahkan 119 ditambah dengan 1 berarti menjadi
120. Kemudian 120 ditambah dengan 1 itu menjadi 121. Dan selanjutnya 121 ditambah dengan 1 itu adalah berapa? Ayo. Ya, 122. Kemudian 122 ditambah dengan 1 itu adalah 123. Kita ke deret yang kedua. Ini ada kemudian kita isi untuk deret yang kedua. Ini ada angka 870, kemudian 880. Kita lihat selisih antara 870 dan 880 itu adalah naik 10 ya adik-adik. Karena 880 dikurang 870 adalah 10. Jadi selisih dari setiap deret ini nantinya adalah dengan ditambahkan 10. Sekarang kita tambahkan 10, 880 ditambah 10 adalah ya 890. Kemudian 890 ditambah dengan 10 adalah 900. Kemudian 910 ditambah dengan 10 adalah 920. Dan 920 ditambah 10 adalah 930 hasilnya. Selesai dengan deret yang kedua. Sekarang kita lanjut ke deret yang nomor 3 ya adik-adik. Untuk deret yang nomor 3 ini ada angka 300. Kemudian aduh gimana nih Kak, deret keduanya kosong. Kemudian angka yang ketiganya adalah 500. Kemudian aduh angka yang keempatnya kosong nih Kak. Kalau kosong banyak kayak gini kita lihat lagi deret selanjutnya. Ini ada 700 dan ada 800. Jadi di sini kita langsung bisa lihat dari kedua angka yang ada ini selisihnya berapa. 700 dan 800 berarti ini ada selisihnya ada 100 poin ya adik-adik. Maka kita ketahui bahwa dari deret ini setiap angkanya kita tambahkan 100. Jadi 300 ditambah dengan 100 ini adalah kita isi dengan 400. Kemudian 500 ditambah dengan 100 hasilnya 600. 600 tambah 100 700. 700 ditambah dengan 100 adalah 800 dan 800 ditambah dengan 100 adalah 900. Kita lanjut ke soal yang deret yang selanjutnya yang terakhir. Untuk deret yang terakhir ini ada di angka 600, kemudian kosong nih Kak, kemudian ada 598, kemudian 597. Di sini kita lihat selisih dari dua angka ini adalah dengan dikurang. Ternyata ya adik-adik dikurang 1. Maka kita ketahui bahwa pola dari deret angka yang nomor kelima ini adalah dengan minus 1 poin. Jadi di sini 600 dikurang dengan 1 adalah 599. Kemudian 598 dikurang 1 597. 597 dikurang 1 596. Kemudian 596 dikurang dengan 1 adalah 595. Dan 595 dikurang dengan 1 adalah 594. Nah, di sini adik-adik udah selesai menyelesaikan deret angka. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini dia soal yang selanjutnya, itu materinya tentang pengukuran. Perhatikan gambar berikut untuk membantu menjawab soal di bawah ini. Di sini adik-adik lihat dulu, kita punya satu gambar itu tentang
kita anggap aja ini sebagai tumpukan buku ya adik-adik. Itu ada tumpukan buku yang tebalnya 100, kemudian 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, dan 1000 tumpukan buku. Sekarang kita selesaikan untuk soal yang pertama dari materi ini ya adik-adik. Bilangan yang jika ditambahkan dengan 300, hasilnya adalah 500. Untuk menjawab soal seperti ini, yang kita lihat adalah hasilnya ya adik-adik. Di sini disebutkan bahwa hasilnya adalah 500, maka di sini kita harus melihat tumpukan buku yang ada di deret 500 karena ini hasil untuk soal yang pertama. Kemudian kita kembali lagi nih ke soal jika ditambahkan 300. Jika ditambah, untuk soal jika ditambah, maka dalam deret ukur, dalam pengukuran itu kita harus bergerak ke arah kiri atau ke arah yang lebih kecil. Jadi kita di sini untuk dalam pengukuran itu kita harus berlawanan dengan soal ya adik-adik. Kalau soal ditambahkan maka kita harus mengurangkan. Jadi dari hasil ini 500 kita kurangkan dengan angka yang di soal yaitu 300. Kita berjalan karena setiap tumpukan ini bernilai 100, maka di sini dikurang 300, 100, 200, 300. Jadi bilangan yang jika ditambah 300 hasilnya 500 adalah ada di sini ya adik-adik. Ada di angka di bilangan tumpukan yang 200. Maka jawabannya adalah 200. Selanjutnya soal yang kedua. Bilangan yang jika dikurangi 200 hasilnya menjadi 700. Kita lihat dulu di sini hasilnya 700, maka kita cek di sini 700 ada di tumpukan sebelah sini. Dikurangin dengan 200, kalau tadi kan udah dibilang kita cari yang berlawanan. Kalau ini dikurang berarti kita bergeraknya maju atau ditambah. Maka ditambah dengan 200, tambah 100, ditambah 100 lagi. Jadi 200, dia bergerak 2 kali, maka berhentinya di sini ya adik-adik di tumpukan 900. Jadi jawabannya adalah 900. Kemudian kita ke soal yang ketiga. Bilangan yang jika ditambah 100 hasilnya menjadi 900. Sekarang kita lihat lagi. Tumpukan 900 ini ada di sini ya, yang kakak lingkarin warna biru. Kemudian jika ditambah maka berarti kita kurang, kita bergerak mundur 1 kali karena 100 berarti kita bergerak mundur 1 kali, berhentinya di sini di tumpukan 800. Jadi jawaban untuk yang ketiga ini adalah 800. Yang keempat, bilangan yang jika dikurangi 200 hasilnya adalah 600. Sini kita bergerak ke tempat tumpukan 600. Di sini kakak warnain sebagai warna kuning. 600 yang jika dikurang berarti kita bergerak maju ke depan atau ditambahkan dengan 200, bergerak 2 kali berarti ya 200. Stopnya di sini di tumpukan 800. Nah, kita dapat berarti bilangan yang jika dikurangi 200 hasilnya menjadi 600 adalah jawabannya 800. Baik, kita sudah selesai dengan materi pengukuran. Sekarang kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya. Nah, ini dia adik-adik soal selanjutnya, itu tentang perbandingan. Soalnya bandingkan kedua bilangan berikut dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Di sini mungkin adik-adik masih banyak yang bingung ya dengan tanda ini.
tanda ini dan tanda ini. Adik-adik pasti masih banyak yang bingung. Kecuali dengan tanda yang ini nih, pasti udah familiar ya. Udah tahu nih kalau yang ini pasti sama dengan. Nah, untuk mudah mengenalinya, maka di sini kakak kasih tips and trick ya adik-adik. Untuk tanda yang pertama itu, tanda ini kita kasih garis. Nah, maka yang terjadi adalah ini bisa menyerupai huruf. Ini huruf B dan ini huruf K. Kita bisa sebut ini B untuk besar, berarti lebih besar, atau K kecil, berarti lebih kecil. Nah, yang ini tetap sama dengan. Jadi untuk soal yang pertama nih, 312 titik 321. Pertama-tama adik harus tahu 312 dan 321 itu lebih besar yang mana dan lebih kecil yang mana. Yang besar yang di depan sini, angka yang di depan ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan bilangan yang kedua. Ya, nah betul, angka 312 itu lebih kecil dibandingkan dengan 321. Maka kita taruh tanda lebih kecil yang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ada 880 dengan 808. Ya betul, 880 ini angkanya lebih besar daripada angka 808. Jadi di sini kita kasih tanda lebih besar. Selanjutnya ini ada bilangan 702 dengan 598. Sini udah tahu ya adik-adik, angka 702 ini lebih besar daripada 598. Jadi kita berikan tanda lebih besar. Oke, untuk soal yang keempat, 321 dengan 321. Wah, benar, ini angka yang sama. Berarti kita gunakan tanda sama dengan. Kita lanjut ke materi yang berikutnya ya. Nah, ini dia materi yang berikutnya. Materi kali ini adalah tentang pengukuran waktu. Untuk soalnya di sini kita lihat ya adik-adik. Soalnya itu adalah tulislah waktu yang ditunjukkan oleh jam di bawah ini. Udah pada bisa belum nih lihat jam? Hayo. Baik, kita langsung bahas aja ya adik-adik. Untuk waktu yang ditunjukkan oleh jam yang pertama, di sini kita lihat bahwa jarum yang pertama kita harus lihat itu adalah jarum pendek atau yang ditunjukkan oleh jarum yang berwarna merah. Nah, di sini jarum yang berwarna merah ini belum menyentuh angka 10. Berarti di sini masih kita tulis 9 karena dia belum menyentuh angka 10. Kemudian kita tambahkan tanda titik atau titik 2. Kemudian yang selanjutnya kita lihat adalah garis atau jarum jam yang lebih panjang. Di sini ditunjukkan dengan yang berwarna hijau. Nah, di sini kita lihat jarumnya ini ke angka 5. Tapi untuk yang ditulis di sebelah kanan sini itu tidak boleh kita tulis misalnya 5 atau 05. Itu nggak boleh ya adik-adik, karena untuk jarum panjang ini disebut juga dengan jarum menit. Untuk menit itu di setiap kelipatan angka ini jadi angka 1, 2, 3 itu kita adalah kelipatan 5. Jadi di setiap angkanya itu mengandung 5. Jadi sini
Jadi di sini kalau misalnya jarum berwarna hijaunya ke angka 1, maka itu berarti 1 dikali dengan 5, misalnya 5, kemudian 2, kalau ke angka 2 berarti 2 dikali 5 sama dengan 10, dan seterusnya. Nah, di sini jarum panjangnya atau jarum menitnya menunjukkan ke angka 5. Jadi berarti di sini 5 dikali dengan 5. Hasil dari 5 dikali dengan 5 adalah 25. Maka di sini jam yang pertama itu menunjukkan waktu 9, jam 9 lewat 25 menit. Kita lanjut ke jam yang kedua ya adik-adik. Jam yang kedua kita lihat lagi untuk jarum pendek yang ditunjukkan oleh warna merah ini itu belum menyentuh angka 12 tapi sudah lewat dari 11. Berarti di sini kita tulis 11. Masih 11 karena dia belum menyentuh angka 12. Kemudian untuk menitnya lewat berapa kita kasih titik 2. Kita lihat di sini jarum panjang menitnya menunjukkan ke angka 6 yang artinya 6 dikali dengan 5 berarti lewat 30 menit. Kita isi di sini 30. Selanjutnya kita bahas jam yang nomor 3. Untuk jam yang nomor 3 di sini ada jarum pendeknya itu hampir ke angka 2 tapi belum menyentuh sekali. Berarti di sini kita tuliskan tetap 1 ya adik-adik. Nah, selanjutnya ya, ke angka berapa ya? Oh, ke angka 10. Berarti 10 dikali dengan 5 hasilnya adalah 50. Jadi jam yang kedua itu menunjukkan waktu jam 1 lewat 50 menit. Kita ke soal selanjutnya ya. Nah, ini dia materi soal selanjutnya. Materi soal kali ini adalah tentang pecahan. Gambar di atas menunjukkan pecahan A1/2, B1/3, atau C1/4. Ini kita langsung bahas aja ya. Di sini kita lihat ini ada 4 buah kotak ya. 1 2 3 4. Oke, berarti kalau misalnya di sini kita udah tahu nih kalau misalnya ini 4 kotak, berarti yang di bawah dari pecahan itu berarti yang di bawahnya itu 4. Kemudian kita lihat di sini yang berbeda dari seluruh kotak itu ada 1 nih, ditunjukkan oleh kotak yang nomor 2. Cuma ada 1. Jadi di atasnya 1. Maka hasil gambar di atas menunjukkan pecahan. Ini jawabannya 1/4 ya adik-adik. Yang ini jawabannya. Kita ke materi soal selanjutnya. Nah, ini dia materi soal selanjutnya itu masih tentang pecahan. Bagian pizza yang hilang menunjukkan pecahan A1/2, B1/4, C1/3. Nah, di sini kita lihat ya adik-adik, ada 1 buah pizza. Pizza itu kan bentuknya bulat ya. Kemudian ada 1, 2 bagian pizza. Dan di sini kita lihat bentuk yang sempurna untuk suatu pizza adalah seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat 1 lagi bagian pizza yang hilang. Nah, berarti dari pizza ini kita lihat bahwa dia dibagi menjadi 3 bagian. Di sini untuk pecahan ada garis seperti ini.
Angka yang di bawah garis menunjukkan pembaginya ya adik-adik. Pembaginya di sini adalah 3. Kemudian kita lihat atasnya itu menunjukkan angka yang hilang. Yang hilang ada berapa bagian? Ada 1 buah bagian. Maka jawabannya yang untuk angka di atas adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1/3. Pizza yang hilang. Kita lanjut ke materi soal selanjutnya ya. Wah, ternyata tidak ada materi soal lagi adik-adik. Terima kasih sudah nonton dan belajar bersama Galeri Ruang Belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nonton materi-materi belajar yang lainnya. Terima kasih adik-adik.